yang seringkali juga kami sampaikan dan mungkin nanti akan disampaikan di kelas bahwa ikhwan dan akhwat itu harus beda. Laki-laki berada di depan sebagai pemimpin. Nah, kita hadir di sini di acara seminar, mari kita wujudkan bahwa kita bisa wujudkan itu sekarang saat ini dengan waktu yang tepat. Bahwa peserta yang ada laki-laki berada di depan dan akhwat bisa berada di belakang. Gitu, karena kita harus terima kasihnya dan aman, Pak. Ya kan? Satu sisi kita ambil pelajaran yang lain, untuk gigi yang lain kita parsialkan. Gitu. Pilihan perbankan syariah itu jangan menjadi alternatif, jangan harusnya menjadi pilihan. Nah, ini yang terjadi sekarang, sebuah paradoks yang notabene jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 250-an juta ke atas, yang notabene masih merupakan penduduk muslim terbesar. Tapi apa kenyataan sampai hari ini? Pada posisi terakhir 2013 Desember 2017 kemarin, catatan dari Bank Indonesia bahwa aset bank syariah dalam kue perbankan nasional itu hanya menembus 4,8%, atau tidak mencapai 2.200 triliun dari ribuan triliun aset perbankan nasional. Ini sebuah paradoks dalam negara yang notabene masyarakatnya Islam mayoritas, tapi ternyata asetnya baru 4,85%. Ini fenomena paradoks yang ada, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita diberikan kesempatan untuk tampil di sini. Terima kasih sekali. Sehingga maksud kita hadir di sini nanti, insya Allah nanti dalam tanya jawab kita mohon ada masukan. Apa sih yang membuat bank syariah seperti ini? Problemnya seperti apa? Mengapa kita harus berbank syariah? Kemudian yang kedua adalah kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian, tadi mulai dari Pak Sekjen, kemudian Ketua IKB kita, lulusan madrasah, Sekjen madrasah, pembicara kita dari madrasah juga, moderator yang tampil ini juga adalah dari madrasah dia. Jadi tidak salah kalau hari ini adalah seminar nasional pendidikan, bisa menjadi seminar nasional alumni madrasah. Setuju Bu ya? Jadi kalau ada dari pertanyaan, alhamdulillah gimana supaya madrasah kita? Alhamdulillah semua yang tampil di sini juga alhamdulillah lulusan madrasah. Dan harus kita banggai ya Pak IKB ya, Ketua IKB kita. Gitu ya. Baik, yang kedua kita harapkan nanti mudah-mudahan para guru-guru kita nanti pada saat kembali nanti bisa mensosialisasikan apa yang kita sampaikan hari ini. Dari diskusi kita nanti harus bisa sampaikan Pak, karena sekali lagi perbankan syariah itu bukan alternatif, tapi adalah pilihan hidup kita. Nah sekarang kalau kita tanya rekeningnya di mana nih Bu sekalian, tidak usah bilang. Cukup sampai situ saja, nanti akan disampaikan oleh pembicara kita. Saya sampaikan yang di samping kiri saya, kalau melihat dari penampilannya kan beliau sudah berlari dari dunia hitam ke dunia putih gitu ya. Iya, dari penampakan kita lihat beliau dari dunia hitam ke dunia putih gitu ya. Karena sudah menyerupai bagaimana Pak, bagaimana saya kita ya. Beliau dipanggil Dwiyono Husein ya, Dwiyono Husein, tulisannya Husein ya. Di buku Bapak Ibu sekalian judulnya Selamat Tinggal Bangkok Nasional itu ada di belakang. Atau dikenal dengan nama Abu Muhammad Dwiyono Husein Al-Jambi. Mendengar kata Al-Jambi tentu beliau tidak lahir di Manado kan. Lahir di Jambi pada 24 April 65. 4 tahun lebih tua dari Pak Profesor.
Di tengah kesibukannya sebagai praktisi perbankan, berpengalaman selama 18 tahun di bank konvensional. Jadi kami berdua ini dari mualaf, Pak. Mualaf dari bank konvensional ke bank syariah. Kalau bank syariah ke bank konvensional namanya, ya Bapak Ibu yang bilang dengan saya, Pak. Kemudian 12 tahun di bank syariah. Jadi beliau sudah 30 tahun berkecimpung di dunia perbankan. Jadi kalau ngomong perbankan itu nanti selama tinggal bank konvensional wajar, karena beliau sudah ada di bank syariah, tidak akan mungkin kembali ke bank konvensional. Penulis juga aktif sebagai narasumber berbagai seminar dan kajian ilmiah bertema perbankan syariah yang diadakan di berbagai perguruan tinggi dan majelis taklim yang tersebar di seluruh Indonesia. Ayah dari 4 putra ini, istri mau 4. Nanti ditanya maksudnya mau 4 itu apa? Kalau saya jelaskan nanti subhan. Walaupun masih ada sebagai pegawai di salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia, seringkali diminta berbagai bank syariah termasuk bank konvensional untuk memberikan pencerahan dan motivasi bagi praktisi perbankan. Saya kira begitu antaran dari moderator. Waktu dan kesempatan sekitar 30 menit ke depan kita berikan kepada pembicara, dan selanjutnya akan kita bagi tanya jawab satu sesi atau 2 sesi kepada panitia kalau mudah-mudahan bisa. Kepada Abu Muhammad Wiono Hussein Al-Jambi kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli sunnah wal jamaah, tahiyatul ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi, di mana dari pagi tadi kita telah mendengarkan begitu banyak informasi-informasi terbaik untuk umat ini. Begitu banyak kita lihat saat ini fenomena-fenomena yang mungkin bapak-bapak itu rasakan. Air itu kita dampakkan, hujan itu adalah rahmat dari Allah. Tapi ketika itu menjadikan azab, harusnya kita berpikir bukan fenomena alam, tapi kita jarang untuk melihat itu adalah salah satu kasih sayang Allah agar kita kembali kepadanya. Mudah-mudahan yang dirancang oleh IKAFI dengan melalui kerjasama dengan BNI Syariah membuka mata-mata kita untuk kembali kepada Allah lewat membaca buku-buku Islam. Wabil khusus sebelum melihat buku-buku Islam, sebaiknya kita utamakan adalah yang diperintahkan oleh Allah, membaca Al-Quran. Inilah salah satu kebahagiaan diri ini, kami bisa hadir di sini menghadapi atau bertatap muka dengan guru-guru kami yang mengajari satu ayat-ayat Al-Quran, satu kalimat-kalimat Al-Quran yang mungkin pahalanya bukan hanya di sini sampai yaumil qiyamah.
Nah, bapak-bapak inilah orang-orang terbaik pilihan Allah, dan itu selalu saya doakan Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, pertemukan hamba ini dengan orang-orang terbaik pilihan. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir sini adalah orang-orang terbaik pilihan. Ya, so saya akan coba Bapak Ibu sekalian. 18 tahun saya di bank konvensional, tahu persis keadaan di sana. Ya. Sehingga ada satu kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz kepada pegawai dan nasabah bank konvensional. Dari situ ketika membaca, ternyata 1 dirham riba itu seperti kita menzinai ibu kita sendiri. Atau di hadis yang lain, di lafaz yang lain, itu kita berzina dengan 36 pelacur. Tapi pernahkah kita berpikir ke sana? Kita saat ini mungkin kemarin pada waktu saya di Istiqlal dengan para ustaz dan ustazah badan pengelola Masjid Istiqlal terbesar di Indonesia, ternyata sebagian besar para ustaz kita belum tahu kondisi bangsa ini. Hari ini insya Allah para guru-guru kami akan mendapatkan informasi itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada antum sekalian, sehingga keluar dari majelis ini tidak ada lagi yang berniat untuk berbank konvensional. Insya Allah. Allahu Akbar. Saya berdiri Pak ya. Allahu Akbar, kita berdiri sendiri gitu. Bapak Ibu sekalian, Bank Syariah itu sudah hampir 23 tahun Pak hadir di Indonesia, yang dimotorin oleh ya para alim ulama, majelis ulama dan ijli pada waktu itu. Ya. Mereka bergerak dengan membentuk satu bank yang sampai saat ini mereka terkenal dengan tagline-nya pertama untuk syariah. Ini yang dikembangkan oleh kawan-kawan kita, guru-guru kita di sana untuk bisa ada bank, tapi dulu tidak ada gunanya namanya bank syariah Pak. Tapi dengan bank prinsip bagi hasil. Karena dulu pemerintah kita belum siap dengan kata syariah. Dan undang-undangnya juga itu masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, yaitu bank dengan prinsip bagi hasil. Dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita pada tahun 1997. Di situ kita dibukakan mata kita. Saya sampai pagi Pak, nunggu di kantor itu Pak. Di situ pada tahun 97 menuju 98 kita tidur di kantor Pak. Ya, banyak bank-bank yang ditutup, banyak bank-bank yang dibekukan, ya, karena terjadi krisis pada saat itu. Ya, dia tidak bisa membayar kepada nasabahnya. Bank tutup, bank beku banyak sekali pada tahun 97-98. Tapi ternyata bank dengan prinsip bagi hasil ini kita bisa bertahan. Bank-bank konvensional yang saat ini dia bisa bertahan sampai saat ini itu semua ditopang oleh BLDI Pak. Ya, yang uangnya dari mana? IMF. Apa itu Pak IMF? Ya Pak? Bank Dunia. Ya, IMF adalah Indonesia Multiflus. Pada saat itu Indonesia nggak punya uang, sehingga kita dapat bantuan dari Amerika dan kita mengikuti aturan-aturan mereka. Semua diatur oleh mereka. Ya. Tapi alhamdulillah bank dengan prinsip bagi hasil ini dia bisa bertahan dan tidak menggunakan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka muncullah ya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank itu dibagi menjadi 3 untuk membentuk syariah. Bank yang pertama multi syariah, ini tadi dari bank muamalat ya, itu dia. Ya. Yang pertama sekali menurut saya itu bank syariah, multi syariah. Yang kedua itu bank konvensional dikonversi menjadi bank syariah. Ini yang dimotori oleh bank syariah Mandiri. Yang ketiga, dia bank konvensional membuka pintu di situ bisa menggunakan unit usaha syariah. Itu dimotori oleh BNI Syariah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tahun 2010
Direksi kami tidak main-main Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan syariah. Karena pada saat itu kita ingin ya menjadikan unit syariah ini menjadi bank umum syariah. Maka kami spin off pada waktu itu, dan kami yang ada di sana, yang saya pada waktu itu 2002 baru hijrah, baru mu'alaf, ya, baru belajar Islam, ya, dikasih dua opsi. Opsi pertama, ikut menjadi pegawai bank umum syariah BNI. Opsi kedua, keluar dari BNI. Jadi kami cuma ada dua opsi. Maka itu Pak, ketika itu saya sambut tawaran direksi kami dengan semangat yang sangat menyala-nyala, ya, karena ketika kita sudah tahu Islam itu adalah hak, kita tidak akan mungkin kembali ke belakang. Maka saya tulis kitab itu adalah Selamat Tinggal Bank Konvensional. Itu dasar, ya, kenapa saya menulis itu, ya, dan saya tidak akan mungkin lagi kembali ke konvensional, karena saya takut azab Allah. Karena satu detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita dipanggil oleh Allah atau tidak. Keluar dari pintu ini, apakah kita masih dipanggil dan bisa hidup seperti saat ini? Saya takut azab Allah. Inilah yang menyebabkan saya tidak akan mungkin kembali lagi kepada bank konvensional. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa seperti itu. Insya Allah. Mungkin ada juga banyak pertanyaan, sama saja bank konvensional dengan bank syariah. Itu akan kita bahas nanti di slide-slide berikut ini. Ya, kita lihat dulu bagaimana Markus mensegmentasikan orang yang masuk ke bank syariah. Itu ada 5 segmentasi Bapak Ibu sekalian. Ternyata sedikit Bapak Ibu sekalian yang pokoknya syariah. Ya, yang pokoknya syariah itu hanya 8% Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata yang ikut arus itu di atas 20%, Pak. Nah, yang ikut arus ini kalau bapak-bapak nih, kepala sekolah, ya, guru-guru majelis madrasah, ya, itu rekeningnya bank syariah, itu murid-muridnya, wali muridnya akan ikut. Ini orang-orang kelompok yang ikut arus. Ya, itu ada 20,4%. Sementara yang sesuai kebutuhan, nah ini masih berimbang ya. Pokoknya kalau menguntungkan saya, buat ini syariah. Tapi kalau enggak, buat tetap di konvensional. Nah, ya ini sesuai kebutuhan. Juga di atas 20%, ya, 21,5%. Tapi yang terpaksa Pak, karena atasannya ikut syariah, dan buat terpaksa ikut syariah, itu hanya 7%, Pak. Ya, anehnya Pak, kita masyarakat kita, ini Indonesia mayoritas Muslim. Ternyata yang pokoknya konvensional itu di atas 40%. Ya, tepatnya dia berapa? 42,9%. Allah Akbar. Ini fenomena kenapa sering terjadi banjir jangan kita lihat. Makanya doa ketika kita masih ada rezeki yang haram itu doa tidak dijawab oleh Allah. Mungkin kita jangan berpikir ke sini. Ini segmentasinya Pak, kita di mana Bapak Ibu yang tahu ya. Kami tidak bisa menghakimi, kami cuma menyampaikan data itu. Ini hasil perjalanan pada waktu kita melihat ini bagaimana Markus melihat ya, mensegmentasikannya. Dia bisa mensegmentasikan seperti ini. Terus kita lihat bagaimana Marx ya, ketika dia mensurvei pada waktu tahun 2008 ya. Di sana dilihat bahwa ternyata orang yang memilih syariah itu ternyata besarnya apa? Kesesuaian dengan syariat Islam, Pak. Itu orang yang memilih syariat karena dia sesuai dengan syariat Islam. Sementara yang kedua, tingkatan kedua, mereka memilih syariat itu adalah ingin menghindari riba. Ya, dua tertinggi ini orang memilih syariah. Tapi ternyata saat ini hampir sebagian bank syariah bukan itu yang dituju. Tapi menurut saya mengikuti apa yang dilakukan konvensional. Makanya kita masih terpuruk apa yang disampaikan moderator tadi. Belum sampai 5%, Pak. Ibu belum sampai 5% kita. Bahwa kita mayoritas Islam. Karena kita tidak melihat di sini, Pak. Orang memilih syariat itu pertama karena kesesuaian dia mereka dengan syariat. Yang kedua menghindari riba. Karena masih banyak ya perdebatan. Ya, sehingga mereka tidak percaya, malah masih senang di konvensional. Tapi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak tahu dari mana asal musuh debat kusir itu, Pak. Semuanya ingin merasa benar. Ternyata Pak, setelah saya teliti, debat kusir itu asalnya bukan pada saat ini, Pak.
Kita melihat ke belakang, Pak. Saat ini kita kemana-mana bisa bawa mobil, bisa bawa motor, Pak. Dulu kalau kita jalan-jalan kemana-mana pakai andong. Yang bawa andong itu namanya kusir. Nah, bapak-bapak orang intelektual pasti ikut di sana. Jadi pada itu bapak ikut di sana, sang kusir ada di situ jalan. Pada waktu jalan, kudanya ini Pak ngeluarin angin. Nah, sang intelektual ini tegurin si kusir, Bapak itu kuda keluar angin. Lah si kusir karena pemahaman dia bukan seperti intelektual, ya. Ini kuda dibilangkan kata bapak ini, Pak, ini kuda masuk angin. Si kusir ngomong, tidak Pak, ini kuda keluar angin, masuk angin, keluar angin. Nah inilah terjadi debat kusir. Ada yang benar? Semuanya merasa benar. Tapi ada yang salah di sana? Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang salah? Ada pemahaman. Apa ibu? Apa bu? Pemahamannya. Kudanya kentut ya, luar biasa itu. Ya, kudanya kentut. Kalau kuda nggak terjadi. Nah, sama seperti ini. Kalau kita tidak ada problem, kita tidak akan terjadi debat kusir. Kalau kita semua yakin syariat Islam itu benar, nggak akan terjadi debat kusir. Kita tidak akan memilih bank konvensional karena ini sudah ada bank syariah. Kita tidak akan debat kusir. Ya Pak? Nah, ada keraguan kita. Nah, ini perjalanan saya 2 tahun Pak, melihat ada 6 keraguan yang terjadi di umat Islam melihat bank syariah. Ya, yang pertama masalah din. Masalah agama. Ya, rata-rata orang-orang yang saat ini kenapa tidak ke bank syariah? Orang-orang yang sudah tahu jenis agamanya. Karena dia melihat praktisinya sama saja dengan konvensional. Nggak ada beda, cuma ganti label saja. Lihat BNI, syariah, uangnya dari mana? Kan dari konvensional juga, kan riba juga. Ini yang muncul Pak. Ini yang saya dengar di masyarakat Pak. Saya alhamdulillah diberi kesempatan dari satu kota ke kota Pak, keliling Indonesia untuk mendengarkan aspirasi ini. Ini yang menyebabkan kita terjadi debat. Yang kedua masalah harga Pak. Kalau kita ke syariah itu mahal. Padahal ini adalah agama kita. Kalau yang agama kita bagus, yang barang bagus itu nggak ada yang murah Pak. Ya, kalau di butik itu nggak sama dengan yang di Tanah Abang Pak. Agama Islam itu tinggi. Al-Islam yadu ala yudla. Jadi nggak mungkin murah Pak. Karena halalnya itu. Tapi apakah yang dilakukan oleh praktisi sama seperti itu diajarkan ke halal? Ini yang mungkin jadi perdebatan kita. Terus hasilnya nggak pasti. Yang pasti itu hanya Allah. Tapi kita sudah terbiasa dengan bunga, maka kita menganggap itu pasti. Padahal kalau bapak-bapak suka dengan bunga, hati-hati. Bunga tetangga. Ibu-ibu yang paling suka Pak. Ya, apalagi kalau biasa diberikan bunga itu ibu sudah langsung naik ke atas. Apalagi diberi bunga deposito. Oh luar biasa. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu sudah tahu bunga syariah, apa itu bunga syariah? Ada 5 huruf. Orang yang dapat bunga itu bertambah uangnya. Yang dapat bunga itu bertambah uangnya. Tapi ada 3 huruf lagi. NBA, neraca ganjaran Anda. Ini bunga yang ada di bank syariah itu bertambah uang, neraca ganjaran Anda. Karena di bank syariah tidak ada bunga Bapak Ibu sekalian. Di bank syariah ada bagi hasil. Orang yang hijrah ke bank syariah insya Allah dapat berkah. Apa itu berkah? Ya, bagi hasil itu adalah berkah Allah, ganjaran ilahi. Hasilnya harapan Anda selalu ingin lebih. Artinya bapak-bapak jangan ragu-ragu untuk datang ke bank syariah. Tapi wabil khusus kalau bapak datang ke bank syariah mana saja, bapak tidak akan dapatkan saya di sana. Saya hanya ada di BNI syariah. Makanya bapak-bapak hadir di sini tidak boleh lupa dengan BNI. Kami adalah para pelajar. Kalau belajar ya, niatkan ibadah. Itu BNI. Belajar, niatkan ibadah. Ya. Yang kedua, ketika kita berdakwah, Pak, ini yang sering dilecehkan oleh masyarakat. Karena kita kadang-kadang bukan niatnya itu. Makanya Bapak kalau sudah ingat dengan BNI, insya Allah berdakwahnya niatkan ikhlas. Berdakwah niatkan ikhlas. BNI. Berdakwah
niatkan ikhlas mengharap pada Allah. Ya, itu BN yang kedua. Ya, jadi BN yang ketiga apa? Kalau kami sebagai yang mengajak Bapak Ibu sekalian adalah bersegeralah menabung Islam. Di mana? BNI Syariah. Itu yang